Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junara Rafael Herwansyah dengan NIM 2311135. Di sini saya akan membacakan tugas UASnya. Ini risalah yang amat kecil buat pelajaran kanak-kanak pada kaum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillahi azza wa syanuhu wa amma nawaluhu wassalatu wassalamu ala man wajaba alaina ta'limutu wa ihtiramuhu wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wassalikina wa nahjah wa ba'du fa yaqulu ahqarul wara wa turabu aqdamil ulama al-abdu azzalil ud do'iful gharibul katsirul juhuli wal masawi Abdurrahman Siddiq ibnu Muhammad Afif ibni Mahmud ibnil Hajj Jamaluddin al-Banjari afallahu anhu rabbuhul bari, yakni dan adapun kemudian daripada itu, maka berkata oleh Syekh, terlebih hina daripada sekalian manusia dan tanah kaki selain ulama, yaitu seorang hamba Allah Ta'ala yang amat rendah, lagi doif, lagi daim, lagi amat banyak bebal dan banyak dosa dan kesalahan, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud bin Al-Hajj Jamaluddin Al-Banjari. Mudah-mudahan dimaafkannya akannya oleh Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah suatu risalah yang simpan buat pelajaran anak-anak, kanak-kanak, supaya jadi mudah atas mereka itu menghafazkannya, dan supaya mudah-mudahan jadi lantaran rahmat Allah Ta'ala atas hamba dan atas mereka itu. Amin. Ketahui olehmu bahwasanya arti agama itu barang yang dinyatakan Allah Ta'ala akan kita daripada segala suruhan dan tegahan. Soal 1. Apa mola agama? Jawab, yaitu mengenal Allah Ta'ala, karena sabdanya awalud dini ma'rifatullah, artinya mula agama itu mengenal Allah Ta'ala. 2. Soal, apa asal mengenal itu? Jawab, yaitu membedakan antara muhaddis dan qadim, karena hakikat mungkin yang maujud ini muhaddis, dan hakikat yang wajib al-wujud itu qadim. Soal ketiga, apa sebenar agama itu?
Jawab, yaitu perhimpunan iman dan Islam dan tauhid dan makrifat. Soal 4. Apa arti iman itu? Jawab, yaitu percaya akan Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasulnya. Soal 5. Apa arti Islam? Jawab, yaitu menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi tegahannya. 6. Soal 6. Apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Jawab, yaitu bahwa engkau menyembah akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat akan Dia. Maka jikalau tiada engkau melihat akan Dia, maka bahwasanya Ia melihat akan dikau. Maka takut dan malu engkau kepadanya. Soal ke-7. Apa arti tauhid? Jawab, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada fa'al dan asma dan sifat dan zat sekira tiada diperolehi sekutu padanya. Soal 8. Apa arti makrifat? Jawab, yaitu mengesahkan uluhiyah atau zat Allah Ta'ala dan mengesahkan sifatnya yang wajib dan mustahil dan jaiz dengan pengenalan yang putus dengan sekalian dalilnya yang yakin. Soal 9. Apa arti syahadah? Jawab, yaitu mengetahui dan meyakinkan kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan dalil yang putus. Soal 10. Berapa fardu syahadah? Jawab, yaitu 2 perkara. Pertama, dikaulkan dengan lidah. Dikaulkan dengan lidah, kita akan lafaznya. Kedua, dibenarkan dengan hati akan maknanya. Adapun rukun syahadah itu 4 perkara. Pertama, mensabitkan zat Allah Ta'ala. Kedua, mensabitkan sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mensabitkan af'al Allah Ta'ala. Keempat, mensabitkan kebenaran Rasul Allah Ta'ala. Adapun syarat sah syahadah itu 4 perkara. Pertama, diketahui syahadat itu. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, ditasdikkan dengan hati. Keempat, diamalkan dengan sekuat. Adapun kesempurnaan syahadah itu 4 perkara. Pertama, ada ilmu. Kedua, diikrarkan dengan lidah.
Ketiga, dikasat dengan hati. Keempat, yakin serta ikhlas. Adapun yang membinasakan syahadah itu 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, syak hati akan Allah Ta'ala. Ketiga, mensyakkan dirinya daripada dijadikan Allah Ta'ala. Keempat, tiada isbat akan yang demikian. Adapun nama syahadah itu 2 perkara. Pertama, syahadah tauhid namanya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, syahadah rasul namanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun pohon iman itu 3 perkara. Pertama, iman uluhiyah namanya, artinya iman yang takluk dengan Tuhan. Kedua, iman nabawiyah. Iman nabawiyah iman artinya iman yang ta'aluk dengan sekalian nabi ketika iman samiyat. Iman artinya iman yang ta'aluk dengan pendengar daripada firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun nama iman itu 2 perkara. Pertama, iman mujmal namanya. Kedua, iman mufassal namanya. Adapun rukun iman yang mujmal itu 2 perkara. Pertama, amantu billahi wa bima qala Allah. Artinya, percaya aku dengan Allah Ta'ala dan dengan firman-Nya. Kedua, amantu bir rasuli wa ma qalur rasul. Artinya, percaya aku dengan Rasul dan dengan sabdanya. Adapun rukun iman mufassal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala. Kedua, wa malaikatihi, artinya dan percaya aku dengan sekalian malaikatnya. Ketiga, wa kutubihi, artinya dan percaya aku dengan sekalian kitabnya. Keempat, wa rusulihi, artinya dan percaya aku dengan sekalian pesuruhnya. Kelima, wal yaumil akhir, artinya dan aku percaya dengan hari yang kemudian. Keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, artinya dan percaya aku dengan untung baik iman dan taat dan untung jahat kufur dan maksiat daripada Allah Ta'ala. Adapun fardu iman itu Adapun fardu iman 3 perkara. Pertama, makorkan dengan lidah. Kedua, mentasdikkan dengan hati ketika berbuat amal dengan anggota serta mengikut sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yakni jalan ahli sunnah wal jamaah. Adapun syarat sah iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Kedua, kasih akan malaikatnya. Ketiga, kasih akan kitab. Keempat, kasih akan aulia Allah Ta'ala. Kelima, benci akan seteru Allah Ta'ala. Keenam, takut akan azab Allah Ta'ala. Ketujuh, harap akan rahmat Allah Ta'ala.
Kedelapan, membesarkan amar Allah Ta'ala. Kesembilan, takut akan Nabi Allah Ta'ala. Kesepuluh, kasih akan Nabi Allah Ta'ala. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Menduakan Allah Ta'ala. Kedua, mensyakali diri daripada dijadikan Allah Ta'ala dan berbuat yang jahat. Ketiga, membinasakan semata Islam serta diharus kena yang demikian. Keempat, berbalah dan berdendam tiada berteguran. Kelima, meringankan syariat Nabi Muhammad SAW. Keenam, tiada takut guguran iman. Ketujuh, merupai pakaian kafir seperti tali leher dan lainnya. Kedelapan, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kesembilan, merupai perbuatan kafir. Kesepuluh, memutuskan diri daripada menghadapi qabiltu. Adapun syarat sah Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah Ta'ala. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Adapun tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, merendahkan diri sama Islam. Kedua, suci perutnya daripada makan haram. Ketiga, suci lidahnya daripada dusta. Keempat, suci badannya daripada tamak. Adapun syarat sah Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah Ta'ala. Kedua, reda akan qada Allah Ta'ala. Ketiga, yakin dan ikhlas. Keempat, mengikut firman Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Adapun yang membinasakan Islam itu 4. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahui tiada dikerjakan. Ketiga, tiada tahu dan tiada mahu bertanya. Keempat, mencela orang syekh berbuat baik. Bermula beristinja itu wajib dan syarat sah istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rasanya. Kedua, menghilangkan baunya. Ketiga, menghilangkan warnanya. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Pertama, mustanji, artinya orang yang beristinja. Kedua, mustanja, artinya yang diistinjakan yaitu kubul dan dubur. Mustanji alaihi, artinya yang diistinjakan atasnya yaitu sesuatu yang keluar daripada 2 jalan yang kotor. Keempat, mustanja bihi, artinya yang diistinjakan dengan dia yaitu atau batu dan barang yang sempurna. Adapun sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mandi dengan jamak atau lainnya. Kedua, jima. Ketiga, mati yang bukan perang syahid. Keempat, putus darah haid. Kelima, putus darah nifas. Keenam, wiladah. Adapun rukun mandi wajib pada Imam Syafi'i ada 3 perkara. Pertama, niat. Kedua, meratakan air pada sekalian anggota ketika menghilangkan najis jika ada pada badannya. Adapun yang haram di dalam janabah itu 8 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, membaca khutbah Jumat. Keempat, menjabat Quran. Kelima, memegang Quran. Keenam, membaca Quran. Ketujuh, berhenti di dalam masjid. Kedelapan, berulang-ulang di dalamnya. Adapun syarat wudhu itu 6 perkara. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz, ketika dengan air yang suci menyucikan. Keempat, jangan ada yang menahan air
pada kulit. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui fardu dan sunat. Adapun rukun wudhu itu 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Keempat, menyapu setengah kepala. Kelima, membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Keenam, tertib. Adapun yang membatalkan wudhu itu 5 perkara. Pertama, keluar salah satu daripada 2 jalan. Kedua, menjabat zakar atau faraj atau halakoh di dubur dengan telapak tangan dan perut jari. Ketiga, tersentuh kulit laki dengan kulit perempuan yang besar lagi bukan mahram. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau gila atau pitam. Kelima, tidur yang tiada tetap kedudukan daripada bumi. Adapun yang haram dengan tiada ada wudhu itu 5 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, membaca khutbah Jumat. Keempat, menjabat Quran. Kelima, memegang Quran. Adapun rukun sembahyang itu 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri betul. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Ke-10, tahiyat akhir. Ke-11, solawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir. Ke-12, salam yang pertama. Ke-13, tertib. Dan rukun 13 ini terbahagi atas 3 bahagian. Pertama, rukun kolbi, artinya takluk dengan hati yang satu niat. Kedua, rukun qauli, artinya takluk dengan perkataan lidah, yaitu 5 perkara. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Ketiga, tahiyat akhir. Keempat, salawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir. Kelima, salam pertama ketika rukun fi'li, artinya ta'aluk dengan perbuatan anggota, yaitu 7 perkara. Pertama, berdiri betul. Kedua, ruku. Ketiga, iktidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk antara 2 sujud. Keenam, duduk tahiyat. Ketujuh, tertib. Adapun syariat niat itu 7 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, Islam ketika berakal. Keempat, mumayyiz. Kelima, membedakan antara kodok dan koda. Keenam, mengkorinahkan niat pada takbiratul ihram. Ketujuh, jangan berpindah niat kepada yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.